Mana? Lauk mana nih kali? Cecere. Cecere. Di Solokan belah mana? Kita di mana? Ke rumah hatanya tuh. Ayo. Tuh lihat teman-teman, di sini tuh ada hal yang sangat unik. Ini tuh bukan kebun coy, tapi pemakaman. Cuman pemakamannya itu keren. Jadi di sini tuh berundak-undak kayak piramid tuh ke atas terus ke puncak. Tuh ini makam semua teman-teman.
Ulung. Mana? Aduh foto. Di foto. lain di foto ieu mah. Atau di foto mah disada cekrek gitu. Ieu mah lain foto. Itu karena itu. Oke teman-teman lihat nih. Jadi ini aktivitas di kampung Losoku. Gening eta nih. Damang Pak. Oke teman-teman, jadi kali ini kita sambil ngabeberang karena ini masih siang. Kita pengen coba nyari hewan di sekitar air terjun yang dulu sempat saya datangi di sini. Bahkan barusan kita melewati perkampungan yang sangat indah, masyarakatnya atau warganya ramah-ramah semuanya. Dan tuh air terjunnya ada di depan. Sekarang tuh lagi musim hujan tapi nggak keruh coy. Nah sekarang kita lanjut langsung ke lokasi. Oke teman-teman, kita udah nyampe. Ini air terjunnya. Jadi air terjunnya cukup lumayan jernih dan berumbak-umbak coy. Kita nanti mau ke atas lagi, ada satu lagi air terjunnya yang paling tinggi. Aih, mantap coy. Wow. Tuh, nikmat ya, luar biasa. Ke bagian atas coy. Anggreknya, ini kudu panen jangan. Inilah air terjun yang paling atas. Ini sebetulnya air terjun yang dulu pernah saya nginep di sini, teman-teman. Posisi kita bikin tenda ada di sebelah situ tuh. Itu bekas kita kemarin bikin tenda di situ tuh. Wah, gila, guys. Keren. Oke teman-teman, lihat barusan ketika saya arah pulang dari air terjun, saya kembali menemukan si ular picung atau Rhabdophis subminiatus. Oke, sesuai dengan video yang sebelumnya saya post bahwa saya ingin menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan ular ini yang mungkin bagi teman-teman semuanya belum diketahui nih teman-teman. Karena ular ini adalah salah satu ular yang berevolusi, dimana ular ini yang dulunya tadinya tidak berbisa, sekarang menjadi ular yang digolongkan ke dalam keluarga Natricidae, dimana keluarga Natricidae ini adalah ular yang berbisa serta beracun. Nah, ular ini kenapa bisa demikian? Karena ular ini sejatinya adalah ular yang semi akuatik, dimana mereka bisa ditemukan di darat ataupun di perairan teman-teman. Nah, kalau misalnya di perairan biasanya mereka makan ikan,
makan hewan-hewan lainnya. Terus kalau misalnya di darat, ular ini bisa makan katak dan kodok. Nah, si kodok inilah salah satu alasan ular ini menjadi ular yang berbisa serta beracun, coy. Karena kita ketahui bersama bahwa kodok buduk adalah salah satu kodok yang memiliki kelenjar racun juga di bagian kulitnya. Dan itu kalau misalnya kena kulit yang terluka, kalau misalnya tidak dicuci, itu bisa gatal-gatal, teman-teman. Dan itu pun sudah pernah saya buktikan dulu, pembuktian racun kodok buduk. Nah, terus kenapa si ular ini bisa memiliki racun? Karena tadi mengolah racunnya dari makanannya, yaitu si kodok buduk. Tapi kalau misalnya dia hanya memakan ikan, katak biasa, itu tidak menjadi masalah, teman-teman. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena ini tuh hanya sebatas rumor saja sih kalau menurut saya, dan belum ada orang yang membahasnya secara rinci dan secara jelas. Karena kalau saya kan dulu sempat tergigit nih oleh si ular picung ini. Posisinya pada saat itu mungkin si ular picungnya sudah makan kodok buduk karena adanya di pinggir sungai, teman-teman. Sehingga efek yang ditimbulkan adalah mual, pusing, bahkan sampai ke badan saya benar-benar terasa agak sedikit lumpuh, coy. Jadi lemes lah intinya. Dan itu adalah efek dari ular picung. Kenapa saya bisa menyimpulkan demikian? Karena sebelum itu pun saya sempat tergigit oleh ular picung, namun itu pada zaman dulu, coy, waktu saya kecil. Karena ular itu memang gak bisa dipungkiri, banyak banget terdapat di sekitar kita, teman-teman. Di semak-semak, di belakang rumah, di depan rumah. Pokoknya ular ini tuh banyak, terutama di perkampungan ya, teman-teman. Jadi pada saat itu ular ini saya bawa, saya pegang waktu kecil ya, terus menggigit. Hanya apa ya, hanya ya biasa aja sih, nggak ada efek yang terlalu serius. Dan ternyata setelah kemarin ular ini menggigit saya, nah beda lagi efeknya, beda lagi ceritanya. Terus yang anehnya di bagian bekas gigitannya itu pendarahan tidak kunjung berhenti. Jadi lama, coy, berhentinya. Mungkin nanti kalian bisa lihat detik-detik ketika saya tergigit oleh ular picung. Kalian bisa simak video berikut ini, teman-teman. Coba dekatkan lagi sini. Nah ini, oke. Gigitan ular yang memang benar-benar belum ada bisanya. Bro, itu nggak di tanganan dulu. Nggak apa-apa. Nah itu teman-teman videonya. Jadi pada saat itu memang saya benar-benar tergigit oleh si ular picung Rhabdopi subminiatus ini. Dan ular picung sendiri di Indonesia khususnya ada beberapa macam, teman-teman. Kalau saya sih seringnya nemunya yang ada di Jawa Barat aja ya. Ada picung Rhabdopi subminiatus, si ular ini. Atau orang Sunda mah namanya itu orai cau asak cina. Atau kalau orang Jawa bilangnya ular pundak seruni atau ular pundak Bromo dan lain sebagainya, banyaklah nama-nama daerahnya. Nah kalau di daerah saya mah ininya ular air, namanya orai cai, teman-teman. Ada beberapa jenis juga keluarga Rhabdopis dari ular-ular seperti ini atau ular keelback. Ada Rhabdopis subminiatus, ada Rhabdopis chris argos atau picung gunung yang kemarin terakhir menggigit teman saya tuh, Kang Ito. Terus ada juga Rhabdopis flapisep, itu juga sudah pernah saya bahas. Jadi buat teman-teman yang pengen penjelasan tentang macam-macam ular-ular Natricidae, kalian bisa simak video-video berikut ini nih. Ini rata-rata ngebahas tentang si ular-ular picung, teman-teman. Nah sedangkan ular picung ini juga ternyata selain itu memiliki keunggulan yang tadi, racun. Nah racunnya itu disimpan di mana? Kalau bisa kan jelas ditaring, teman-teman. Nah kalau racunnya itu disimpan di punggungnya. Karena si ular ini punya kemampuan mengolah racun tadi, yang akhirnya dia simpan bukan di taring, teman-teman, tapi di bagian pundak atau biasa disebut knuckle gland. Nah mungkin kalian penasaran seperti apa sih di punggungnya? Ada apa sih di punggungnya? Ini ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli, dan bahkan sampai si ularnya itu dibedah, teman-teman, bagian punggungnya. Kalian bisa lihat gambar-gambar ini dengan jelas. Tuh, jadi di bagian punggungnya ternyata setelah dibelek atau dibelah, ternyata ada semacam kelenjar yang kelenjarnya itu bisa menghasilkan racun. Dan ternyata racun itu pernah saya lihat juga
di bagian pundaknya. Cuman itu harus benar-benar kebetulan teman-teman. Jadi nggak bisa didadak coy. Harus langsung dari alam, benar-benar fresh, benar-benar ularnya ini langsung di alamnya. Ketika diprovokasi itu bisa muncul coy si cairan knuckle glade-nya atau cairan racunnya. Nah, tadi udah saya lampirkan gambar-gambarnya bahwa di pundaknya ini ada semacam apa ya, bukan ruangan atau ya, jadi kayak semacam ciri bahwa nah ini nih dia kerennya ular picung Rhabdophis subminiatus. Dia bisa memimpikan bagian badannya seperti ular kobra pada umumnya teman-teman, dan dia memiliki ciri khas warna orange, hijau, serta coklat bagian belakang tubuhnya, serta ada bintik-bintik putih serta kuning juga nih. Dan ini keren tuh asli. Ini bentuk pertahanan teman-teman. Wow, ular Rhabdophis subminiatus. Nah, sekarang kita akan coba lihat taring dari si ular picung ini coy. Jadi taringnya itu merupakan taring belakang, taring Opisthoglypha. Tuh lihat, itu taringnya bos, ada. Nah ini nih taring belakang Opisthoglypha ular picung. Wow, mengerikan bos. Oke, nah terus setelah kita pegang ular picung seperti ini, apalagi kan kita megang di bagian punggung teman-teman, jadi hendaknya kita harus cuci tangan, karena yang dikhawatirkannya sebetulnya dari racun si ular picung ini adalah termakan oleh kita ketika kita habis interaksi sama ular ini. Terus mungkin ada cairan ular ini yang gak kerasa terus kesentuh sama tangan kita, makanya kita harus cuci tangan coy. Dan itulah yang justru berbahaya kalau misalnya si cairan yang ada di belakang pundaknya ini termakan oleh manusia. Itulah yang akan sangat berbahaya. Oke, mungkin ini saja pembahasan untuk si ular picung ini. Jangan lupa, anjir, wow, hai, taringnya bijil. Eta. Hai. 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 Ngeri. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.